Sungguh menyenangkan bisa kembali menjumpai Bapak dan Ibu sekalian malam ini untuk menyampaikan berita yang sangat ditunggu-tunggu oleh para purnawirawan di seluruh Indonesia. Malam ini kita akan membahas secara menyeluruh detail yang paling krusial. Penjelasan lengkap dari Taspen mengenai proses pembayaran rapelan serta kenaikan besaran tunjangan pensiun tahun 2025 yang baru saja dirilis secara resmi. Sebelum masuk ke detail yang menenangkan, ada baiknya kita menjawab beberapa pertanyaan mendasar yang sering muncul, seperti bagaimana penyesuaian tunjangan pensiun ini diputuskan, apa saja langkah teknis di balik layar yang jarang terungkap, mengapa pengumuman baru disampaikan sekarang, dan yang terpenting, apa dampak seluruh perkembangan terbaru ini terhadap kondisi finansial Anda, baik sebagai purnawirawan ASN, TNI, POLRI, maupun sebagai janda, duda, atau ahli waris. Faktanya, prosedur untuk menentukan besaran rapel dan penyesuaian pensiun jauh lebih rumit dari yang dibayangkan. Sebab masyarakat sering menduga bahwa kenaikan gaji ASN aktif otomatis diikuti oleh kenaikan tunjangan pensiun dalam waktu singkat, padahal alurnya lebih panjang, melibatkan aspek teknis mendalam, dan turut serta melibatkan banyak instansi pemerintahan yang diawali pada tahun 2025 ini dengan proses pemadanan data nasional skala besar antara Taspen, Badan Kepegawaian Negara, Dinas Kependudukan, dan Pencatatan Sipil, hingga dokumen arsip manual. Tujuannya jelas, memastikan bahwa semua penerima memiliki data yang valid dan akurat untuk menghindari kesalahan pembayaran. Sebelumnya sering muncul masalah seperti data ganda, status ahli waris belum terbarukan, golongan jabatan belum terkoreksi, atau riwayat masa kerja belum lengkap, sehingga prosedur wajib dimulai dengan perbaikan data. Dan inilah sebabnya ada kelompok pensiunan yang prosesnya rampung lebih cepat, sementara kelompok lain memerlukan waktu lebih panjang. Ini murni dipengaruhi oleh kualitas data, bukan karena pilih kasih. Setelah sinkronisasi data, pemerintah menetapkan formula kenaikan yang berbeda dari sekadar persentase kenaikan gaji ASN aktif, karena sistem pensiun menggunakan rumus perhitungan spesifik berdasarkan golongan, pangkat, masa bakti, dan status terakhir sebelum masa pensiun. Sebagai ilustrasi, dua pensiunan dengan golongan berbeda akan menerima penyesuaian manfaat pensiun dengan nilai berbeda. Bahkan pensiunan dengan golongan sama, namun masa kerja berbeda akan menerima nominal rapel yang tidak sama karena semua diatur oleh formula pensiun yang sudah berlaku puluhan tahun. Setelah formula ini ditetapkan, Taspen dan Asabri memulai proses penghitungan ulang tunjangan pensiun bagi ratusan ribu penerima. Sebuah proses paling besar dan paling memakan waktu di mana sistem tidak bisa menghitung masif sekaligus, melainkan setiap pensiunan dihitung berdasarkan surat keputusan, SK, terakhir yang dimiliki. Jika ada ketidaksesuaian kecil, contohnya perbedaan masa kerja 1 bulan, tanggal SK tidak sinkron, atau pangkat terakhir belum tercatat, sistem akan menahan pembayaran hingga verifikasi manual diselesaikan petugas. Inilah mengapa pengumuman gelombang pembayaran pertama, misalnya tanggal 25 November, sebagai batas akhir sinkronisasi, mengindikasikan bahwa kelompok yang termasuk adalah mereka yang datanya sudah paling siap, sementara gelombang berikutnya akan menyusul setelah pengecekan tambahan selesai. Mengenai pertanyaan berapa bulan rapel yang diterima, rapelan dihitung sejak kenaikan gaji ASN aktif diberlakukan. Jika efektif berlaku sejak Januari 2025, maka rapel dihitung dari Januari hingga bulan pembayaran dilakukan. Apabila dibayarkan November, rapel berjumlah 11 bulan. Jika Desember, 12 bulan. Jumlah nominalnya berbeda untuk setiap pensiunan, tergantung pada gaji pokok terakhir dan masa kerja. Dan wajar jika nominalnya tidak sesuai ekspektasi karena tunjangan pensiun mengambil persentase tertentu dari gaji pokok terakhir, bukan seluruh nilai kenaikan gaji ASN aktif. Bagi pensiunan berusia lanjut, yang tinggal jauh dari kantor layanan Taspen atau yang mengalami kesulitan verifikasi wajah secara digital, Taspen menyiapkan 2 mekanisme verifikasi, sistem pengenalan wajah digital dan layanan kunjungan langsung ke rumah, home visit, sehingga bagi yang tidak sanggup verifikasi mandiri, petugas akan datang langsung. Di lingkungan TNI dan Polri, Asabri juga melakukan penyesuaian data.
Dan meskipun basis data TNI Polri lebih rumit karena perubahan pangkat, mutasi jabatan, hingga catatan operasi lapangan, tahun ini Taspen dan Asabri bekerja paralel, sehingga perbedaan waktu pencairan dana tidak akan terlalu jauh. Bapak dan Ibu yang kami hormati, ada faktor krusial melandasi seluruh prosedur ini, yaitu kemampuan anggaran pendapatan dan belanja negara, APBN, di mana kenaikan gaji ASN aktif dan tunjangan pensiun harus dihitung sangat cermat agar kondisi keuangan negara stabil, karena manfaat pensiun adalah kewajiban belanja jangka panjang yang wajib dibayarkan setiap bulan tanpa boleh terlambat sedikit pun, dan jika terjadi kesalahan perhitungan, risikonya sangat besar bagi negara. Oleh karena itu, pemerintah menjalankan evaluasi menyeluruh untuk memastikan sistem pensiun di Indonesia tetap aman dan berkelanjutan, berbeda dengan beberapa negara lain yang mengandalkan investasi pasar dan terkadang mengalami kegagalan bayar. Indonesia menjamin pembayaran manfaat pensiun secara langsung melalui APBN, sehingga hak-hak pensiunan terjamin meskipun kondisi ekonomi global tidak menentu. Pemerintah sepenuhnya menyadari tekanan ekonomi seperti kenaikan harga pokok dan inflasi, dan ingin tunjangan pensiun tetap menjaga keseimbangan daya beli, meskipun tidak mungkin menghilangkan tekanan tersebut sepenuhnya, sehingga pendekatan kehati-hatian diambil, memberikan kenaikan yang adil namun tetap menjaga kelangsungan fiskal negara. Terakhir, proses digitalisasi oleh Taspen dan Asabri dengan sistem baru, validasi wajah, keamanan data, dan pemeriksaan silang dengan data Dukcapil memang membuat penghitungan lebih akurat, tetapi membutuhkan waktu lebih lama di awal penerapannya. Dan oleh karena itu, pengumuman resmi baru dapat disampaikan setelah semua persiapan dianggap benar-benar matang. Jadi, sebagai penutup, yang penting dipahami adalah bahwa perbedaan waktu pencairan sama sekali tidak berarti ada pihak yang sengaja diperlambat, melainkan murni tergantung pada kesiapan data masing-masing. Hak pensiunan Bapak dan Ibu sama sekali tidak akan hilang. Sebab jika tidak termasuk gelombang pertama, pembayaran pasti dilaksanakan pada gelombang berikutnya. Dan apabila ada kendala administrasi, dana rapel Bapak dan Ibu tetap aman dan akan dibayarkan segera setelah verifikasi selesai. Dengan jaminan undang-undang dan komitmen pemerintah, semua hak Anda terlindungi sepenuhnya, jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan lagi.